Selamat datang di channel Kaca Dunia. Di sini saya akan memberikan ulasan tentang mengapa sih ekonomi petani di Indonesia sangat hancur. Yuk kita simak di Kaca Dunia. Menjadi seorang petani merupakan salah satu pekerjaan yang sangat mulia dan harus dibanggakan. Sebab petani berjasa dalam menanam hasil perkebunan hingga sawah. Hasil yang diolah petani dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat. Lantas, apa jadinya jika tidak ada para petani di dunia ini? Seperti beras, buah-buahan, cabai, tomat, rempah-rempah seperti merica, pala, cengkeh, jahe, biji-bijian, dan lain-lain. Itu tidak ada. Kita mau makan apa, pimpinan? Batu, pasir, apa dasi Anda yang di baju Anda terlihat berkilau dan megah? Hampir 45% Indonesia merupakan banyak yang pekerja petani, nelayan, dan peternak. Tetapi sangat miskin dan memprihatinkan, terutama di Pulau Jawa, dan itu bisa dicek di Google Anda. Di sini saya akan membahas tentang para petani dulu di Indonesia. Kenapa sangat miskin dan memprihatinkan? Coba kita lihat beberapa negara dengan petani yang hidup makmur dan sejahtera, dan malah menjadikan petani sebagai profesi yang membanggakan, bahkan berpenghasilan bisa berkali-kali lipat. Maka tak heran anak-anak muda di negara-negara ini banyak berminat menjadi petani, dan kebanyakan para petani. Satu, ada Belanda. Para petani di sana per bulannya paling sedikit bisa mencapai 14 juta rupiah. Itu paling sedikit. Padahal Belanda hanya mengandalkan benih bunga saja, dan tanahnya masih kalah subur dengan Indonesia. Dan faktor kemajuan petani di sana memang langsung dipantau dan didukung langsung dari pemerintahan. 2. Amerika Serikat. Selanjutnya adalah Amerika Serikat. Para petani makmur serta sejahtera. Mereka hanya mengandalkan berupa gandum, kacang, kedelai, beras, kapas, dan tembakau. Dan para petani di Amerika kebanyakan dibawahi langsung dan didukung dari pemerintahan, dan digaji per jamnya 17,25 dolar, kurang lebihnya 300.000 per jam. Maka tak heran banyak petani Indonesia yang ke sana. Dan selanjutnya ada Australia, Jepang, dan Tiongkok. Dan mereka semua maju, sejahtera, dan makmur. Memang faktor utamanya dari pemerintahan dan pimpinan mereka. Dan buat kalian yang pernah berkata, ngapain sih juga ikut urusan masalah pemerintah? Kita nggak kerja juga nggak makan kan? Itu statement yang sangat fatal, kawan. Dimana pemerintahan pimpinan yang hancur, kita juga semua kena imbasnya, terutama kita sebagai rakyat yang paling bawah, yang miskin tambah miskin dan kaya semakin kaya. Kita lanjut. Para petani di Indonesia dapat modalnya memang dari berhutang di bank, tetapi mengapa Anda tambah bersulit? Mengapa Anda buat candaan? Dan mengapa kalian buat sengsara dan susah? Apa sih salah para petani buat kalian, pimpinan? Seperti obat yang kalian mahalkan dan pupuk kalian buat langka dan kalian persulit untuk mereka dapatkan, dan kalian naikkan harga dengan suka hati busuk hati kalian. Tahukah pimpinan, merawat tanaman agar tumbuh subur dan baik untuk dikonsumsi itu tidak seperti membalikkan tangan. Setiap hari 24 jam mereka bergelut dengan teriknya panas, badai, hujan, dan bahkan sampai malam mereka bergelut dengan hama dan cuaca. Dan bukan seperti kalian yang bertempat di ruangan yang ber-AC, kerja seenaknya, jalan-jalan dan berfoya-foya bergembira ria. Ingatkah, dulu kalian sampai mengemis-mengemis suara kami agar kami pilih untuk menjadi wakil kami sebagai rakyat. Dan derita rakyat, tapi mana pimpinan kesejahteraan itu? Para petani mereka bekerja, tidak pernah memikirkan kesehatan mereka. Mereka hanya memikirkan ada nasib keluarga, istri, anak-anak yang membutuhkan gizi, susu dan obat, dan biaya sekolah. Mereka hanya butuh hidup cukup dan tidak lebih. Iya kalau panen, kalau tidak. Apakah Anda pernah memikirkan mereka yang dulu kalian ngemis suara mereka, dan sekarang kalian malah buta, tuli, dan cacat batin Anda? Dan kebanyakan para petani punya uang butuh waktu berbulan-bulan, bahkan ada yang sampai 3-4 bulan menunggu tanaman yang untuk mereka tuai hasil. Iya kalau panen, kalau tidak.
Bukan seperti pimpinan yang selalu memegang uang untuk setiap hari kalian buat party dan foya-foya di sarkem hotel mewah dan karaoke. Mereka tidak pernah berpikiran sedemikian, pimpinan. Lihat matamu dengan selebar-lebarnya. 70% para petani Indonesia sangat memprihatinkan. Badan kurus kering hitam, karena mereka memang tidak sempat merawat diri mereka. Yang tapi apa, ketika para petani panen raya, kebanyakan kalian menaikkan harga dengan sesuka hati yang busuk kalian miliki. Apa salah para petani, pimpinan? Saya berikan satu contoh ya, pimpinan. Seperti harga bibit bawang merah per kilo Rp40.000. Butuh 1 hektar tanam sekitar 14 kintal atau 1.400 kg. Kita kalikan 40.000 kali 1.400 kg sama dengan 56 juta rupiah. Belum obat, rabuk, pupuk yang kalian monopoli. Sangat gak ngotak. Tenaga kerja gak mungkin juga kan kita garap sendiri. Pasti butuh tenaga orang dan konsumsi dan lain-lain. Kita globalkan 40 juta. Kita dalam perawatan 55 hari tambahkan modal 56 juta. Tambah 40 juta dana perawatan dan lain-lain. Sama dengan 96 juta rupiah. Biasanya bibit 14 kintal atau 1.400 kg dapat panen dengan baik bisa 42 kuintal atau 4.200 kg. Dari petani di harga Rp10.000, kita kalikan 10.000 kali 4.200 kg sama dengan 42 juta rupiah. Modal saja 96 juta rupiah. Coba dapat apa para petani? Maka tak heran banyak petani di Indonesia banyak yang menjual rumah, sawah, bahkan ada yang sampai bunuh diri dan stres. Cuman jarang ada yang disiarkan di TV nasional. Coba bayangkan, kalian makan semua itu dari siapa, kawan? Spiderman, Superman. Petani itu salah apa kepada kalian, pimpinan? Negara kita ini negara kaya, pimpinan. Dan mengapa kalian masih import pangan dengan besar-besaran seperti beras, susu, dan buah-buahan dan lain-lain? Negara kita ini kurang apa sih, pimpinan? Oh iya, kita kan negara yang kurang pimpinan yang jujur ya. Sama seperti korupsi malah jadi tradisi. Lawak-lawak ladusing malah jadi pengedar dan produksi. Yang ditangkap malah yang pemakai, dan si ladusing dinaikkan pangkat. Negara lawak ya. Pantas kita jadi negara yang masih berkembang. Padahal negara kita ini punya nikel, ada emas, ada batu bara dan minyak, dan masih banyak yang melimpah ruah. Yang menikmati siapa coba? Orang luar, kawan. Tahu nggak sih kalian, Indonesia pernah menjadi negara boneka bentukan Belanda. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, negara-negara boneka tersebut dibentuk dengan tujuan untuk memecah belah kedaulatan Indonesia dan mempermudah Belanda untuk menguasai Indonesia kembali. Beberapa negara boneka yang dibentuk Belanda di Indonesia adalah negara Indonesia Timur 1946 sampai 1950, negara Sumatera Timur 1947 sampai 1950, dan negara Sumatera Selatan 1948 sampai 1950, dan negara Jawa Timur 1948 sampai 1950, dan negara Pasundan 1949 sampai 1950. Negara boneka adalah negara yang pemerintahannya dikendalikan oleh negara lain, seperti boneka yang dikendalikan oleh dalangnya. Saya Hamid mengaturkan diri dan sampai berjumpa kembali.